Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Siddiq Amrullah, NIM 20109010446, Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang berperang melawan wabah global dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini adalah persentase COVID-19 per 8 September 2021 yang ada di Jawa Timur. Beginilah, dari 100%, 90,87% dinyatakan sembuh, 1,69% dirawat, dan 7,44% meninggal dunia. Walaupun skalanya kecil, tetapi virus ini cukup berbahaya dalam beberapa tahun belakangan ini. Sejarah populasi. Nah, sebenarnya telah lama manusia berperang melawan wabah global. Pada abad ke-14, wabah yang bernama The Black Death membunuh jutaan orang di Asia Timur sampai Eropa Barat dalam kurun waktu 1 dekade. Di abad ke-16, epidemi cacar yang dibawa orang-orang Spanyol membunuh sepertiga populasi Amerika Tengah. Kepulauan Hawaii yang terisolasi dari belahan benua Asia Timur, Eropa Barat, dan Amerika Tengah baru mendapati tuberkulosis dan sifilis pada abad 18 yang dibawa penjelajah Inggris dan menewaskan sebagian besar populasinya. Pada awal ke-20, ketika transportasi jauh lebih baik dan jaringan dagang antar wilayah semakin efisien, jutaan orang India, Argentina, Kongo, Samoa, dan lain mati akibat flu Spanyol. Sedangkan pada abad ke-21, populasi manusia sesungguhnya jauh lebih rawan akibat wabah ketimbang abad-abad sebelumnya. Mobilitas manusia zaman now atau zaman sekarang yang begitu tinggi sangat berperan membawa serta kuman-kuman mungil yang dapat meresahkan santero bumi. Dan kemudian sejarah populasi yang terus tumbuh, karakter-karakter virus yang semakin bertambah, kian banal, serta lincah, walau transportasi balistik memungkinkan kita dapat menyantap sarapan di Washington DC dan makan malam di Teheran, namun sebagai gantinya, saat virus berkembang biak di sudut terpencil kota Wuhan, dalam kurun 2 purnama, dapat menggentarkan penduduk di sudut paling asing negara Guatemala. Virus corona dipandang sebagai pandemik terburuk setidaknya dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Ratusan ribu dari belahan dunia telah meninggal akibat virus yang berasal dari pasar perdagangan hewan liar. Kehebatan virus ini dibanding wabah lainnya karena berkembang biak sebagai bentuk kehidupan parasit yang aneh dan tak terlihat, serta dapat menular dengan begitu cepat. Bayangkan saja betapa mengerikannya pandemi ini. Hanya dengan kita berjabat tangan dengan sahabat atau teman-teman kita yang terkena virus tapi kita tidak tahu, dapat menjadi semacam seremoni perpisahan untuk selama-lamanya. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian corona si penumpang gelap. Tahun demi tahun, para dokter mengakumulasi pengetahuan tentang bagaimana dunia mikroorganisme ini bekerja. Bayangkan jika virus corona hadir di tahun 1270. Dalam semua kemungkinan, tak ada seorang pun yang tahu apa penyebab virus itu muncul, bagaimana virus itu menular ke orang lain, dan mungkin tak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena ya keterbatasan dalam teknologi, pengetahuan, bahkan masih banyak kekurangan dalam ilmu-ilmu pendidikan. Kalau sekiranya corona hadir lebih awal, kemungkinan Dante Alighieri akan mengalami demam tinggi saat menulis syair-syair dalam Divine Comedy dan akan memaksa Ibnu Khaldun untuk terus-menerus mencuci tangan.
Manusia juga cenderung lebih mudah membayangkan akhir dari dunia daripada membayangkan akhir dari wabah tersebut. Di masa depan akan terus menjadi tsunami-tsunami wabah seperti corona. Bayangkan saja, dalam 2 dekade terakhir ini, pikiran kita berkali-kali dicemaskan dengan ledakan wabah baru. Tahun 2002, virus SARS. 2003, wabah flu burung. Dan 2009 kemarin ada flu babi, kemudian 2014 epidemi bola. Berkat dunia kedokteran sekarang, jumlah korban secara komparatif lebih rendah dibanding wabah The Black Death yang mengamuk di abad 14. Tapi meskipun dunia kedokteran modern dapat mengatasi semua masalah-masalah dan gelombang-gelombang virus tersebut, namun mereka sepertinya tak mudah menyerah. Mereka akan terus memperbarui diri sehingga kemungkinan akan terus lebih rutin dan rutin lagi menghantui manusia. Hal tersebut karena kombinasi populasi yang terus bertambah, mobilitas manusia yang semakin fleksibel, kuman-kuman yang semakin nakal, dan dunia kedokteran yang semakin maju. Kombinasi ini kemungkinan akan terus memakan korban dengan jumlah yang kecil, namun dengan rutinitas kedatangan wabah yang lebih tinggi. Meskipun pandemi corona masih pada tahap awal, selama pandemi SARS pada 2002 sampai 2003, menurut Jared Diamond, walaupun telah dijinakkan, tapi sebagian besar dunia kedokteran gagal mengantisipasi kemungkinan virus berikutnya. Dan sekarang, kita semua harus membayar harganya dengan kedatangan corona yang begitu gesit. Ini dapat menjadi kesempatan bagi dokter-dokter Muhammadiyah untuk mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan akan munculnya wabah baru. Ketika di masa depan, corona berhasil dihentikan, tak ada yang bisa menjamin bahwa kerabat tak dikenal dari wabah ini sedang mengintai kita dari suatu sudut. Tetapi ada alasan yang bagus untuk berpikir bahwa Muhammadiyah memiliki puluhan rumah sakit dan dokter-dokter yang canggih, sehingga dapat memiliki kesempatan tampil agar permukaan dunia tahu tentang arti pentingnya Islam berkemajuan bagi semesta. Baiklah, mungkin hanya itu beberapa yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, itu saya juga mohon maaf. Unzur makola wala tanzur mankola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.